infuriating situation at FIFA. The public opinion, the trustworthy, exactly because I was hoping that a credible, new, fresh face would stand up to do it. Harus diakui kalau Piala AFF ini ibaratnya kayak lomba maraton yang gas terus, minim istirahat. Ya, jadwal yang terbilang mepet ini memang sangat dikeluhkan oleh para peserta, seperti yang dialami oleh Timnas Indonesia, di mana setelah kelar lawan Laos, tim Garuda keesokan harinya langsung OTW Vietnam dan Minggu udah main. Habis itu pun balik lagi ke Solo untuk lawan Filipina. Tentu saja kebijakan AFF ini bahkan mendapatkan kecaman dari media-media asing karena menganggap pemain ibarat robot, dan pihak AFF juga dikecam akan pemilihan wasit yang dinilai agak berat sebelah dalam mengambil keputusan. Ya, banyak netizen tanah air yang mempertanyakan keputusan dari wasit asal Jepang Hiroki Kasahara usai skuad Garuda ditahan imbang Laos pada matchday kedua kemarin. Gol ketiga Laos di laga itu diperdebatkan oleh para supporter timnas Indonesia karena dalam tayangan ulang video yang beredar, sekilas bola sempat keluar lapangan terlebih dahulu sebelum terjadinya gol tersebut. Akan tetapi, wasit Hiroki Kasahara yang memimpin laga tersebut tetap mengesahkan gol ketiga Laos itu setelah diduga tidak ada pengecekan VAR terlebih dahulu. Sontak keputusan wasit Hiroki itu pun membuat sejumlah supporter timnas Indonesia bertanya-tanya dan menyayangkan gol ketiga Laos yang telah disahkan. Para supporter pun mengungkapkan kekecewaannya di media sosial dengan menyebut bahwa adanya teknologi VAR di laga kemarin seperti tak ada gunanya. Sebab wasit sama sekali tak mengecek keabsahan gol ketiga Laos dan juga langsung memberikan poin pada tim tamu. Ya, Piala AFF tahun ini kayaknya memang lebih banyak dramanya. Gimana enggak, turnamen yang sebelumnya dianggap sebagai turnamen luar biasa khususnya oleh publik tanah air, kini tak ubahnya dianggap sebagai ajang tarkam yang menampilkan tackle-tackle berbahaya yang masih menjadi kebiasaan yang tak berubah dari zaman ke zaman. Walaupun di satu sisi harus diakui juga kalau Indonesia mainnya jelek pol di laga versus Laos, terutama lini tengah yang maaf banget nih, harus kami sampaikan kalau Arhan Fikri benar-benar sebapuk itu dalam menjalankan perannya. Tapi ya mudah-mudahan dia bisa belajar ke depannya dan bisa memperbaiki performanya. Dan setelah itu menilik keberjalanan laga demi laga di ajang kelas ASEAN ini yang sedikit banyak Indonesia merasa dirugikan, Federasi Belanda atau KNVB seakan datang untuk membantu kiprah Indonesia guna meningkatkan kualitas skuad Garuda di semua kelompok umur, baik putra maupun putri. Ya, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menandatangani MOU kerjasama antara PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB untuk mempercepat prestasi sepak bola di Indonesia. Menurut Pak Erick, konsistensi prestasi yang ditorehkan oleh juara Piala Eropa 1988 itu dan juga pembinaan terstruktur di berbagai level usia pemain di Belanda menjadi dasar kolaborasi antara dua federasi yang sebenarnya memiliki hubungan historis panjang itu. Pak Erick juga menambahkan dalam kunjungan Federasi Sepak Bola Belanda yang diwakili oleh Guy de Jong, Michael van der Sar, dan Ruud van der Sar juga ditandatangani nota kesepakatan untuk mempromosikan sepak bola di berbagai level internasional. Ya, salah satu poinnya adalah untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman timnas Indonesia di semua kelompok umur, baik itu putra dan putri, di mana melalui kerjasama ini ia optimistis banyak muncul pemain-pemain berbakat di masa mendatang. Nah, selain soal itu, selama ini PSSI ternyata juga mendapatkan bantuan penuh dari Federasi Sepak Bola Belanda dalam memproses pemain-pemain keturunan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia seperti sekarang. Melalui anggota Komite Eksekutif PSSI Pak Arya Sinulinga, menurutnya lancarnya proses naturalisasi ini tak bisa dilepaskan dari dukungan KNVB yang ikut melancarkan. Tentu ucapan terima kasih layak diberikan atas kesediaan KNVB dalam menyetujui proses perpindahan federasi para pemain keturunan Indonesia Belanda yang dinaturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia.
Lebih lanjut pun, kerjasama antara PSSI dan KNVB ini akan membuat kedua negara rutin mempertemukan timnasnya dalam laga-laga persahabatan. Pak Ari juga menyatakan babak baru kerjasama ini juga difokuskan pada berbagai proyek pengembangan, salah satunya yakni pendidikan pelatih sepak bola Indonesia. Nah, memang tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran para pemain keturunan menjadi salah satu faktor terbesar dari peningkatan signifikan kualitas timnas Indonesia sekarang ini. Dan terbaru ini pun beberapa pemain keturunan seperti Tim Gaipen sudah menjalani serangkaian proses naturalisasi untuk mendapatkan status warga negara Indonesia dan tengah menunggu untuk sumpah WNI. Ya, pada November lalu Tim Gaipen sudah ke Jakarta bersama pemain keturunan lainnya yakni Dayan Mak untuk menjalani proses naturalisasinya. Ia juga bertemu dengan Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk berbincang seputar rencana ke depannya. Tim Gaipen pun mengatakan bahwa kemungkinan ia akan menjalani sumpah WNI pada Desember ini atau mungkin Januari tahun depan. Namun hingga sekarang pun jadwal pasti sumpah WNI keduanya belum bisa dipastikan. Ya, di satu sisi anggota Komite Eksekutif PSSI Pak Arya Sinulinga menyebut bahwa pihaknya enggan buru-buru mengejar proses naturalisasi dari Tim Gaipen dan Dayan Mak. Alasannya kalau PSSI harus menghargai masa reses DPR RI pada 6 Desember hingga 15 Januari mendatang. Karenanya pun selama periode itu tidak bisa menggelar sidang apapun termasuk naturalisasi. Dan karena inilah Arya mengatakan bahwa Tim Gaipen dan Dayan Mak tidak dikebut untuk tampil di Piala Asia U20 2025 yang akan bergulir pada 6 Februari hingga 23 Februari mendatang. Tapi meski begitu, dokumen kedua pemain sudah dikirim ke Kemenpora sebelum diteruskan ke DPR RI. Kendati demikian, ia memastikan bahwa proses naturalisasi tetap dilanjutkan meski sang pemain diproyeksikan untuk tidak bisa bermain pada turnamen yang sudah terjadwal. Menurutnya masih ada kejuaraan lain yang bisa diikuti oleh para pemain yang baru menyelesaikan proses naturalisasinya. Dan selain Tim Gaipen dan Dayan Mak, Arya juga menyampaikan kabar terkini tentang naturalisasi dari Ole Romani. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada kemajuan signifikan dari proses terhadap pemain berusia 24 tahun itu. Berkas masih kami siapkan, jadi sampai sekarang belum kami submit ke Kemenpora. Ya, kehadiran beberapa pemain keturunan guna menambah kekuatan tim Garuda ini sejatinya dirasa benar-benar dibutuhkan sebagai langkah cepat dan cerdas dalam upaya meningkatkan kualitas permainan di tim nasional. Ya, lihat saja di turnamen AFF yang tengah bergulir ini, Coach Sintayong beneran geram sendiri dan mengakui bahwa anak asuhnya terlalu banyak melakukan kesalahan terutama salah passing hingga menguntungkan tim lawan. Ya, di sepanjang pertandingan laga kontra Laos lalu, Sintayong tampak gusar melihat permainan anak asuhnya, yang mana beberapa pemain pun kena semprot, salah satunya yakni Kakang Rudianto yang kena amuk Sintayong ketika sedang berada di pinggir lapangan pertandingan. Dalam video yang dibagikan oleh akun X Football Indo _14, Kakang Rudianto tampak sedang berada di pinggir lapangan untuk minum, kemudian Sintayong meminta kepada bek Persib Bandung itu untuk melakukan operan kepadanya. Tidak diketahui apa yang dibicarakan oleh pelatih asal Korea Selatan itu kepada Kakang, namun jika melihat dari gerakannya, Sintayong meminta kepada Kakang agar terus bergerak ketika sudah mengirimkan operan pada temannya. Ya, kesalahan-kesalahan mendasar seperti inilah yang kian membuktikan kalau kualitas para pemain lokal Indonesia memang masih harus benar-benar diasah lagi demi peningkatan level permainan Indonesia sendiri. Satu jiwa satu tujuan, Garuda bangkit.